Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. God is good all the time. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita boleh berada di tempat ini, kita boleh membawa pujian persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan ucapan syukur kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Juga buat saudara-saudara yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita dipersatukan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semua, Tuhan. Pagi ini kami membawa hidup kami membawa hati kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi setiap kami, Tuhan. Engkau begitu menyayangi kami, Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau sucikan dan kuduskan kami semua. Sehingga kami layak untuk memuji Tuhan. Kami layak untuk menyembah Tuhan. Dan lewat puji-pujian yang kami naikkan, Engkau disenangkan, Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya.
di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Boleh salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus kita baik, amin. Dialah Allah yang berkuasa. Kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mau bersorak, mau menyanyi dan menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
Dia baik, amin. Dia berkuasa dan kuasanya buat kita semua itu dahsyat saudara-saudara. Dia luar biasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga, amin. Haleluya. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Engkau sudah kerjakan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami memiliki Allah yang setia. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hatiku teguh di
teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Kau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Kau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Kau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Kau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Di dalam kesesakan tak percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih terindah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat kebaikan Tuhan. Kau sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, apapun yang menjadi beban kami Tuhan, tapi pada pagi hari ini Yesus kami tahu kami punya Tuhan Allah yang berkuasa Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan atas kami Yesus. Terima kasih Yesus. Biar dalam hidup kami selalu ada pujian, biar di dalam hidup kami selalu ada penyembahan dan ucapan syukur kepadamu ya Yesus.
firman Tuhan. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan puji-pujian ini Tuhan, penyembahan kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Itu Tuhan, Engkaulah di atas segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan puji-pujian ini Tuhan, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan siapalah kami ini ya Tuhan, tapi kami menyerahkan segalanya Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan, karena apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan yang ada pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau Tuhan, memfokuskan segala pikiran kami hanya kepadamu. Kami serahkan Tuhan segala ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan memuji Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak kita agungkan. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Dan happy Sunday to everyone. Dan selamat hari Minggu juga buat teman-teman yang ada di Facebook. Bahkan yang ada di Zoom dan yang nanti yang akan di YouTube. Tuhan memberkati. Coba saudara berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Coba tos kiri kanan, katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai the purpose of suffering. Mungkin saudara berkata atau saudara berpikir bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit bagi saya, bagi kita sekalian. Tetapi saya mau katakan bahwa hidup setiap orang percaya tidak luput dari pergumulan. Dan itu yang dikatakan. Karena setiap anak Tuhan dikaruniakan oleh Tuhan untuk menerima kekuatan yang supernatural dari Tuhan. Dan pergumulan, penderitaan itu fakta yang ada dan kenyataan di depan mata kita. Amin. Kita semua tidak terluput dari hal yang demikian. Namun saya mau katakan bahwa di saat seseorang diperhadapkan dengan penderitaan, dihadapkan dengan pergumulan, tekanan yang sangat berat, terkadang saudara, sebagai manusia yang normal, terbatas, punya emosional, kadangkala kita memiliki perasaan dan pemikiran dan mungkin pernah tercetus dari bahasa kita, terlintas dari mindset kita bahwa sepertinya Tuhan itu sangat jauh dari saya. Mungkin sempat terlintas dalam pikiran dan hatimu dan sudah katakan bahwa mungkin Tuhan itu tidak peduli lagi dengan pergumulan saya. Atau mungkin saudara berkata bahwa Tuhan itu sepertinya tidak memahami penderitaan yang saya alami hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah statement seperti ini pernah dan sedang mungkin kita jalani hari-hari ini? Ketidakberdayaan manusia sebagai orang percaya
Kita kan masih hidup di dunia ini, masih normal, saudara, ya kan? Dan saya katakan bahwa ketika kita tidak berdaya sebagai manusia, akibat daripada beratnya tekanan, beratnya penderitaan, beratnya pergumulan yang saudara dan saya mungkin sedang hadapi. Saya mau katakan bahwa kadangkala penderitaan itu, pergumulan itu bisa mengesampingkan iman dan pengharapan yang kuat yang ada kepada kita. Yang notabene kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber, segala sumber dan sumber kekuatan daripada kehidupan kita. Namun kadangkala pergumulan itu bisa mengesampingkan iman kita. Tapi hari ini ada good news bagi kita. Bahwa setiap penderitaan, setiap pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara alami, Tuhan mempunyai tujuan akan hal itu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Hanya emosional perasaan manusia yang berpikir, wah Tuhan jauh dengan saya. Sebenarnya secara kenyataan Tuhan itu real dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, seperti apakah, sebagai question key saya pada pagi hari ini, seperti apakah respon orang percaya ketika penderitaan dan pergumulan yang sangat berat kita hadapi? Apa respon kita? Dan saya akan kasih kebenaran firman, dan saya yakin firman Tuhan ini adalah kekuatan, firman Tuhan ini adalah merupakan pengharapan kita. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16 di dalam Contemporary English Version, di sana berkata demikian. Don't be ashamed to suffer for being a Christian. Praise God that you belong to Him. Jangan malu menderita karena menjadi seorang Kristen. Puji Tuhan bahwa saudara adalah milik kepunyaannya. Katakan amin. Jadi respon kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, pergumulan yang sangat berat, saya mau katakan lewat ayat ini, don't be ashamed to always be thankful to God. Katakan amin. Artinya bahwa jangan pernah merasa malu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kadangkala karena emosional kita berkata bahwa Tuhan itu jauh dengan kita. Yang sebenarnya Dia hanya sejauh doa. Yang tidak bisa diukur dengan akal sehat manusia. Jadi satu respon yang baik yang Bapak, Ibu, Saudara harus lakukan adalah jangan pernah malu, merasa malu untuk selalu bersyukur. Situasi apapun, Dia adalah Allah yang tetap setia kepada kita. Respon yang berikut yang harus kita lakukan adalah keep trust to God. Tetap percaya kepada Tuhan. Ini respon sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam pergumulan. Yang saudara dan saya harus lakukan selain keep trust to God adalah keep on doing whatever is right. Artinya adalah tetap melakukan apa yang benar. Kalau kita melakukan apa yang benar, He always faithful to His promise. Amin. Karena Dia adalah Allah yang selalu setia kepada janji-janjinya. Itu saudara bisa baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, keep trust to God, keep on doing whatever is right. Bahkan dikatakan He is always faithful to His promise. Ini ada di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-19. Itu saudara bisa baca dalam terjemahan Plain English Version, PEV.
ini saudara akan dapatkan bahwa if God lets you Christian get trouble, artinya jika kita, Allah menghendaki saudara dan saya sebagai orang Kristen berada dalam masalah, berada dalam penderitaan, berada dalam pergumulan, firman Tuhan ingatkan, keep on trusting Him. Tetaplah percaya kepadanya. Di-remind kembali bahwa and keep on doing whatever is right. Bahwa tetaplah melakukan apa yang benar. Kenapa kita harus melakukan apa yang benar? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, He made you. Dialah yang membentuk kita. Dia yang menciptakan kita. Karena Dia yang menciptakan saya dan saudara. And He is promised to save you. Janjinya untuk menyelamatkan kita. Karena ada janji Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Dan dikatakan lagi, and He does everything that He promised to do. Dan Dia melakukan semua yang telah dijanjikannya. Kalau Dia melakukan semua yang dijanjikannya, firman Tuhan katakan, so you can trust Him to do that. Berarti saudara dan saya harus dapat mempercayainya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Berikan kemuliaan dulu bagi kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di Facebook, di Zoom, saya yakin Tuhan mampu melakukan segala sesuatu bagi kita. Dia mampu mengadakan, Dia mampu menolong, bahkan Dia mampu memberikan jalan keluar bagi kita sekalian. Haleluya. Sebagai big idea-nya, kalau tadi respon kita ketika menghadapi pergumulan, penderitaan yang berat, sekarang sikap kita, big idea-nya, sikap sebagai orang percaya, reaksi orang percaya ketika melihat, ketika permasalahan, ketika penderitaan itu terasa terlalu berat, terlalu sulit bagi kita. Apa reaksi kita? Apa respon kita? Apa sikap kita kepada Tuhan? Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami ketika saudara ada dalam posisi penderitaan, ketika saudara berada dalam pergumulan yang berat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mungkin kita bisa memeriksa, menyelidiki hati ini, introspeksi diri. Apakah penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami adalah merupakan satu pendisiplinan dari Allah atas cara hidup kita yang salah? Atau itu sebagai suatu alarm belas kasihan dari Allah? Maksudnya alarm belas kasihan dari Allah bahwa Allah itu membangunkan orang percaya, saudara dan saya, untuk apa? Percaya dan berjaga-jaga. Percaya dan berjaga-jaga. Memberikan pelajaran dan latihan iman kepada kita. Untuk apa? Untuk mendidik saya dan saudara sehingga terus-menerus mengalami perubahan, mengarah seperti Kristus dalam hidup kita. Serupa seperti Kristus. Jadi tujuan dari suatu penderitaan, tujuan dari pergumulan di dalam Kristus adalah untuk mentransformasikan hidup kita untuk mengalami pemulihan supaya saudara dan saya mengalami hidup yang kurang baik menjadi lebih baik. Amin. Dari kurang percaya menjadi lebih percaya. Oleh karena itu 1 Petrus 1 ayat ke-6 dan ke-7 berkata demikian. Pengharapan itu
membuat kita sangat bersuka cita. Katakan amin. Pengharapan di dalam apa? Di dalam Kristus. Walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa. Ini saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Menyedihkan karena kita sedang mengalami berbagai kesulitan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Itu ada di dalam pemandangan Tuhan. Sehingga saya mau berkata kepada kita, izinkan Dia bekerja. Kalau ayat yang ke-7 berkata, Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Dan dikatakan lagi, keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Ada kalanya masalah itu, pergumulan itu, penderitaan itu seperti api yang menghanguskan kita, membakar kita. Dan ingat, itu artinya Tuhan sedang memurnikan iman kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Jadi jangan dulu berpikir secara negatif bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak sayang kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah kita mempercaya kepada Dia bahwa penderitaan ini, pergumulan ini akan membawa saya menjadi lebih murni. Karena ayat ini di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7 berkata, kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, dikatakan lagi, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal. Keyakinan, iman kita, pengharapan kita ternyata harus masuk dalam ujian, pembentukan yang diizinkan Tuhan. Karena iman kita itu lebih berharga daripada emas. Katakan amin. Bahkan diingatkan, bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat. Kalau saudara bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima pujian. Kalau saudara bertahan melewati ujian dan penderitaan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan ketika Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ini jaminan. Berikan kemuliaan yang paling semangat. Karena kita mendapatkan jaminan, pengharapan, kepastian dari Yesus. Jadi mulai hari ini, kita mulai merubah mindset kita. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan buat penderitaan yang saya alami. Terima kasih Tuhan buat pergumulan yang saya alami ini. Untuk mengajar saya lebih menjadi anak Tuhan yang murni. Lebih murni dari emas yang murni, saudara. Orang kalau beli emas, dia mau emasnya, waduh, apalagi ibu-ibu kalau beli emas, ya kan? Dia mau kuning-kuningan gitu ya. Kuningnya memang kelihatan wow. Itu manusia. Nah, Tuhan juga mengumpamakan ternyata iman kekristenan harus diuji, dibakar. Dibakar dengan apa? Penderitaan, pergumulan, ujian, masalah. Jadi jangan berpikir bahwa orang Kristen tidak ada masalah. Jangan berpikir demikian. Tetapi orang Kristen semakin banyak masalah, berarti semakin kita naik kelas. Amin. Semakin ada pembelaan Tuhan. Kami keluarga masalah dari tahun ke tahun tetap ada. Ibu Gembala dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 mau dioperasi, saudara. Waduh, secara fisik, secara mental itu terintimidasi. Kalau saya mungkin tidak terlalu terasa, tapi dia yang menjalani operasi terasa, saudara. Tolong bantu terus kami dalam doa supaya kami tetap survive,
tetap bersemangat melayani Tuhan? Karena sudah ada tanggal bagi Ibu Gembala untuk di surgery bulan depan. Dan penyakit ini adalah penyakit yang aneh, saudara. Aneh. Tidak ada obatnya. Obatnya salah satu cara dioperasi. Katanya penyakit ini hanya dimiliki 2 dari 200.000 orang yang ada di United States. Saya bilang aneh juga ya. Puji Tuhan jadi kepada hamba Tuhan, bukan kepada yang tidak percaya Tuhan. Artinya apa? Mau bersyukur di tengah penderitaan yang berat. Ini berat, saudara. Dan ini tantangan terbesar bagi kami. Karena ini bukan operasi yang ringan, ternyata operasi yang besar. Karena di situ menghadirkan dokter-dokter ahli sekitar 5-4 orang. Ini tandanya apa? Serius. Deg-degan juga, saudara, ya kan? Tapi mau dibilang apa? Itu yang kami harus lewati. Dan saya dapat ini ayat, saudara. Saya dapat ini ayat, aduh, saya bilang, oh Tuhan, ternyata ngiring Tuhan itu enggak mudah, saudara, enggak gampang-gampangan. Ternyata iring Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi di balik pergumulan, di balik penderitaan, ada kemuliaan, saudara. Karena kita sedang dibakar, diuji. Apakah kita benar-benar cinta Tuhan atau tidak? Dan penderitaan yang kita alami hari-hari ini belum seberapa, saudara. Masih katanya di ujung kuku. Masih ada penderitaan yang lebih besar lagi akan diperhadapkan bagi anak Tuhan, bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika penderitaan itu datang, pergumulan yang berat itu datang, kita harus siap-siap, saudara. Mempersiapkan diri. Artinya apa? Prepare our faith. Jangan sampai kita yang tadinya setia, akibat penderitaan, akibat pergumulan, kita undur dari Tuhan. Ini bukan salah Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan masa-masa yang sulit terjadi supaya kita lebih murni di hadapan Tuhan. Amin. Lebih murni artinya lebih sungguh-sungguh. Oleh karena itu keynote saya pada hari ini, saya mau katakan bahwa kita harus mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Memperkuat iman kita. Kalau kita memperkuat iman, maka yang akan terjadi, efek dari memperkuat iman adalah kita tidak mudah menyerah. Coba saudara katakan, tidak mudah menyerah. Kasih kencang, saudara. Tidak mudah menyerah. Iya, saya aja gemetar. Apalagi iblis. Jadi efek dari memperkuat iman, reward dari memperkuat iman, kita tidak akan mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dalam hal apa? Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Apa itu masa yang sulit? Masa yang sulit itu berbicara tekanan. Masa yang sulit itu berbicara pergumulan. Masa yang sulit itu berbicara penderitaan. Masa-masa yang sulit itu berbicara doa kita tidak dijawab. Keinginan kita sebagai orang tua kepada anak-anak belum terlengkapi dan belum dijawab oleh Tuhan misalnya. Masa yang sulit itu berbicara apa? Sakit penyakit. Seperti situasi keluarga kami saat ini. Tetapi saya mau katakan, kalau iman saudara kuat, saudara tidak akan menyerah. Kebenarannya adalah bahwa kuasa Tuhan belum ada bayang perubahan untuk menyatakan mujizat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Kuasa Tuhan belum ada bayang perubahan untuk menyatakan mujizat dan pertolongannya kepada kita.
Melalui apa? Melalui setiap penderitaan, pergumulan, dan kesulitan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tanpa pergumulan, saudara tidak akan melihat mujizat. Tanpa penderitaan, tanpa tekanan, saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Ibrani 13 ayatnya yang ke-8, New King James Version berkata, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. My Jesus, my Father, my Abba, my God, He is the same, never change, yesterday, today, and forever. Engkau yang ada di rumah, percaya bahwa Allahmu belum ada bayangan perubahan. Hari kemarin, hari ini, sampai selamanya. Yang harus kita lakukan adalah perkuat iman. Karena tujuan dari penderitaan di dalam Kristus adalah untuk mentransformasi serta memulihkan iman kita. Dari yang lemah menjadi kuat. Dari kurang percaya menjadi 100% percaya. Artinya ada pemulihan. Dari tidak baik menjadi lebih baik. Sebagai keynote saya pada pagi hari ini, bagaimana untuk menjadikan penderitaan itu, bagaimana menjadikan pergumulan sebagai sarana untuk saudara lebih memperkuat iman. Artinya lewat pergumulan, di balik pergumulan, saudara akan lihat mujizat Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadikan pergumulan dan penderitaan sebagai sarana, fasilitas untuk memperkuat iman kita adalah suffering is a fact that must be faced with joy. Haleluya. Bahwa penderitaan adalah kenyataan yang harus saudara dan saya hadapi dengan sukacita. Ini berat, saudara. It's not easy. Suffering is a fact that must be faced with joy. Dengan sukacita, saudara. Nggak make sense. Sebagai orang normal, sebagai orang berpendidikan, masa kita menderita harus bersukacita? Tapi itu yang diajarkan firman Tuhan. Ayatnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 4 ayat 12? Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, to touch some strange thing happen to you. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Sebagai ujian, berarti ini adalah merupakan pergumulan. Ini adalah merupakan penderitaan. Dikatakan lagi seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Wah, ini ayat mengena sekali dengan keluarga saya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dan vonis dokter itu fakta, saudara. Melalui pengetahuan, melalui pendidikan yang mereka alami dan lakukan, penelitian itu fakta menunjukkan ada penyakit. Dan kita tidak bisa tolak. Dan firman Tuhan katakan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Strange thing happen to you. Ini berat, saudara. Sangat berat. Sangat sulit. Tapi firman Tuhan berkata, but rejoice the extent that you partake of Christ's suffering,
that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Katakan amin. Loh, kok ada amin ya? Katakan amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Firman Tuhan katakan sebaliknya bersukacitalah. Haleluya. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wah, ayat ini luar biasa, saudara. Waktu saya mencari ayat pendukung mengenai suffering is fact that must be faced with joy. Ini saya buka Concordance, Encyclopedia. Saya cari kira-kira ayat apa ini yang mendukung. Bagaimana kita mau menyatakan sukacita ketika kita ada dalam penderitaan. Ini tidak mudah, saudara. Nggak mudah membalikan telapak tangan. Apalagi vonis itu di depan mata kita. Fakta, kenyataan. Berat, saudara. Tetapi saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dengan kita bersyukur di balik penderitaan, ini artinya kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Make sense-nya adalah begini, saudara. Yesus aja menderita sebagai Allah, putra Bapa, anak tunggal Allah, menderita. Bagaimana anaknya tidak menderita? Artinya apa? Bagaimana mungkin kita sebagai anaknya, pewaris kerajaannya, tidak mengalami kesulitan? Kesulitan itu bukan serta-merta membunuh kita, bukan, saudara. Pergumulan yang saudara dan saya alami bukan menghancurkan hidup kita, tidak. Allah tidak pernah merencanakan menghancurkan manusia. Tetapi konsekuensi ketika manusia melakukan dosa, melakukan pelanggaran, maka ada penghukuman. Saudara ingat pelajaran firman Tuhan mengenai Lot dan keluarganya. Tuhan selamatkan. Tidak ada penghukuman bagi anak Tuhan. Tidak ada pergumulan, ada karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Tapi yang membedakan kita, yang menjadikan kita umat pemenang, karena ada firman. Katakan amin. Karena ada Roh Kudus yang membangkitkan semangat kita, menguatkan kita, membaharui mindset kita, sehingga saudara berkata, terima kasih Tuhan. Tanpa kekuatan firman, saudara gak akan mampu berkata, terima kasih Tuhan. Tapi hari ini saya diperhadapkan dengan wajah-wajah yang mau berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat pembentukan. Terima kasih buat pembentukan Tuhan yang sempurna bagi kita. Berarti dengan bersukacita kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan ini bisa membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan tetap konsisten kepada janji-janjinya. Waktu saudara ada dalam penderitaan, Dia hadir di sana bersama saudara. Waktu saudara berada di dalam pergumulan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya iblis saja yang berbisik, wah, kamu selesai. Iblis mengintimidasi pikiran, telinga kita. Dia berkata, kamu enggak akan berhasil. Kamu sudah selesai. Kamu pasti TKO. Kamu pasti kandas. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan selalu setia kepadanya.
Karena kita adalah umat kepunyaannya. Dia berjalan bersama saudara di saat saudara ada dalam penderitaan. Jadi saya mau katakan bahwa penderitaan merupakan sarana ilahi Tuhan untuk menawarkan kepada kita kelegaan, menawarkan kepada kita ketenangan, menawarkan kepada kita kegirangan, joyful. Namun beban kita harus pikul. Tidak bisa. Tidak. Karena dalam Matius 11 ayat 28 dan 30 berkata, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Come to me. Jangan lari kepada dunia, saudara. Jangan terfokus kepada masalah. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Oh, enggak ada yang amin ya? I will give you rest. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi datang kepada Tuhan. Kelegaan itu, kebebasan itu, sukacita itu akan menjadi bagian kita. Namun ayat 29 berkata, "Take my yoke upon you and learn for me. Learn from me, for I am a gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul." Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Mungkin kita kurang ketenangan hari-hari ini karena situasi, karena pergumulan. Tetapi Yesus katakan, "Come to me and learn from me." Pikulah kuk yang kupasang, aku lemah lembut, dia akan memberikan ketenangan kepada kamu. Ayat 30 berkata, "For my yoke is easy and my burden is light." Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ayat luar biasa. Jadi saya sekali lagi mau katakan, tujuan dari penderitaan di dalam Kristus adalah untuk mentransformasi kita serta memulihkan hidup kita dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Hal yang kedua, untuk kita menjadi kuat, untuk kita tetap strong, memperkuat iman, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk menjadikan penderitaan itu sehingga saudara punya iman kuat? Yang kedua adalah through suffering we can harmonize this life with Christ Jesus. Melalui penderitaan kita dapat menyelaraskan hidup ini dengan Kristus. Bagaimana caranya? Melalui penderitaan dan pergumulan dan peristiwa yang kita lewati akan membawa pertumbuhan iman kita menjadi orang yang lebih kuat. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 ke-7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita." Berduka cita berarti ada tekanan, ada pergumulan oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 berkata, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya kepada kita.
Haleluya. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Allah mengizinkan seseorang mengalami penderitaan. Tujuannya adalah untuk supaya kita semakin berserah, bersandar kepada Kristus. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan ketekunan. Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi seperti sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Haleluya. Haleluya saudara. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang kuat. Untuk saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi pergumulan sebagai sarana untuk memotivasi kita agar kita semakin berharap kepadanya. Agar kita semakin bersandar, berpegang kepada Tuhan. Sehingga saudara dimampukan dan kita dapat bersyukur dan memperoleh ketenangan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi kamu, akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Saya undang semua pemain musik untuk datang ke depan. Singers. Sebagai conclusion, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa setiap pergumulan dan penderitaan yang kita jalani, bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Tetap percaya kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang setia. Mari bangkit berdiri semua. Sebagai ayat penutup, 1 Petrus 4 ayat yang ke-19 berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama saudara untuk memberikan pertolongan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Terima kasih ya Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Indah selamanya, karyamu sempurna, sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, terindah, selamat. Mari semua kita angkat tangan. Karyamu, karyamu sempurna. Saya undang nanti Ibu Gembala berdoa buat kita semua. Kepadaku, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib
kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami. Cukuplah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap ujian-ujian yang Kau izinkan kami untuk lewati. Karena kami tahu Engkau pasti akan jadikan kami lebih daripada pemenang. Dan kami percaya setiap segala sesuatu yang kami hadapi Tuhan tidak akan pernah melewati kekuatan kami Tuhan. Kalau kami dihadapkan dengan permasalahan yang berat, karena Kau tahu kami pasti mampu melakukan segala-galanya. Karena kami punya Yesus yang terlebih besar dari segala-galanya. Apabila Allah ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Oleh sebab itu biar sukacita-Mu melimpah dalam kami. Karena kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dalam kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami ambil, sehingga hidup kami ada hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dikuatkan bahwa kami punya Yesus terlebih dan besar dari segala-galanya. Dan kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, karena sukacita surga selalu menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, saatnya umat-umat-Mu akan memberi. Kau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami, saatnya kami juga mau memberikan yang terbaik bagi Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Kau telah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap memberi penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat saudara-saudara yang ada di rumah, yang rindu untuk memberkati tempat ini, gereja ini, bisa melalui gpdinlc@yahoo.com. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian, betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Allah kita. Haleluya. Berikan terima buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Untuk pengumuman seperti biasa, hari Senin untuk hari Senin ini kita tidak ada sold karena ada men ministry jam 5 sore untuk bapak-bapak atau pria-pria dewasa yang rindu untuk bergabung dengan men ministry. Nanti bertemu di Chinatown kata Bobby ya. Mungkin makan-makan. Dan hari Rabu seperti biasa ada TikTok buat anak-anak youth. Hari Sabtu, udah ganti hari Kamis ya. Dan hari Jumat kita ada doa jam 7 malam. Ya itu aja. Hari Sabtu kita ada latihan jam 2 pagi, jam 2
sore dan kembali hari Minggu jam 9 pagi kita bertemu kembali untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Itu aja pengumuman. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali mau menaikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita sama Tuhan. Karena Tuhan sungguh teramat baik di dalam hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan. Buktikan kasih-Mu kepadaku, agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita nyanyi dari awal. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala yang untuk ibadah kita pada pagi. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, mulia. Kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, Mu terindah selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau bersepakat bahwa kekuatan Tuhan mengalir bagi kami di saat kami diperhadapkan dengan kesulitan, dengan pergumulan. Kami mulai memperkuat iman kami, sehingga ketika masalah itu datang, kami tidak akan digoyahkan. Tetapi pergumulan itu akan membawa kami untuk lebih mau percaya kepada Tuhan, lebih mau meyakini Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang selalu mau menepati janjinya. Ketika kami dalam kesendirian, Engkau datang menghiburkan kami. Ketika kami tertutup jalan, Engkau datang membukakan jalan kepada kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, maka Engkau memberikan pengharapan yang pasti bagi kami untuk kami mau melihat kemenangan, pembelaan, bahkan pertolongan Tuhan. Mari Engkau akan angkat tangan. Saudara mau menerima berkat, baik saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, lewat Zoom, lewat Facebook, bahkan lewat YouTube. Saudara mau menerima berkat yang sama. Berkat-berkat natural dari Tuhan akan mengalir buat kita sekalian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus akan mengalir buat kita sekalian pada hari ini sampai selama-lamanya. Mata Tuhan akan terarah kepada engkau. Engkau akan dimampukan untuk berjalan dalam situasi yang sulit dan engkau akan mengalami kemenangan. Karena Immanuel, Allah senantiasa bersama dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat yang supernatural dari Tuhan, yang ajaib dan luar biasa, akan mengalir bagi kami mulai hari ini sampai Maranatha. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami yang pertama ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. See you next week dan see you tonight. Puji Tuhan.